Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa, kita satukan hati kita. Saya akan memimpin doa dari sini dan saudara-saudara yang kekasih dapat melakukan doa dalam hati. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang maha baik, di mana Engkau masih memberkati kami, memberkati pekerjaan kami sepanjang minggu ini sehingga kami dapat menyelesaikannya ya Tuhan, dan juga kami dapat memiliki kesempatan untuk berbakti pada hari ini meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung dengan saudara-saudara kami yang terkasih, tetapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami masih satu persekutuan yang rindu akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu kami datang Tuhan pada hari ini ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya beserta Engkau Tuhan dalam perbaktian kami ini, sehingga perbaktian kami ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya urapi dan supaya hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Baiklah, kita akan membuka ayat sahutan kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ayat 37. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan terlebih dahulu membacakan ayat yang pertama. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas,
artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat satu lagi pujian kepada Tuhan Yesus, yang yaitu lagu Selidiki Aku. Kita bernyanyi bersama. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Baiklah, mari kita berdoa bersama doa iman rasuli. Doa dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat lagu pujian buat Tuhan, Lingkupiku. Kita akan mulai ibadah khotbah kita pada Minggu 11 April 2021
di mana ibadah khotbah kita ini saya ambil topiknya tentang membangun persekutuan yang saling mengasihi. Nas Alkitabnya terdapat dalam Amsal 17 ayat 17 sampai 20. Sebelum saya membacakan nas Alkitabnya dan menyampaikan firman Tuhan, kita satukan hati kita, mari kita berdoa bersama. Tibalah saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapi ya Tuhan Yesus, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan apa yang hamba-Mu sampaikan dapat bertumbuh di dalam iman kami sehingga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Bersabdalah Engkau ya Tuhan pada hari ini, sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan dan iman kami semakin dikuatkan, dan kami pun semakin menjadi berkat bagi-Mu dan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita seperti yang saya katakan, tema ibadah kita pada minggu ini membangun persekutuan yang saling mengasihi. Nah, sebelum kita lebih lanjut kepada bagaimana cara membangun persekutuan itu, kita harus lebih dahulu mengetahui apa makna persekutuan itu. Adapun persekutuan itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu koinonia, di mana berasal dari kata koinos, yang artinya adalah lazim atau umum. Ya. Jadi di dalam Alkitab dapat diartikan bahwa persekutuan itu adalah kebersamaan di mana kebersamaan yang hidup di dalam kasih. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes, dapat kita lihat di sini seperti tertulis dalam Yohanes 12, dan kita dapat membaca, Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku lebih mengasihi kamu." Ya, jadi inti daripada persekutuan itu adalah di mana satu dua orang berkumpul dan saling mengasihi seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita harus tahu bagaimana ciri-ciri persekutuan Kristen yang sehat itu. Di sini dapat kita lihat bahwa salah satu contoh persekutuan yang dapat kita lihat atau yang dapat kita bentuk itu adalah gereja. Banyak umat-umat yang berkumpul di satu gereja, dan di dalam gereja itu mereka hidup di dalam kasih, hidup di dalam Tuhan. Seperti yang Tuhan telah ajarkan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia dan dia berkumpul dengan murid-muridnya, bersekutu, di mana mereka memiliki tujuan yang sama. Dan apakah ciri-ciri persekutuan yang Kristen yang sehat itu? Di sini dikatakan bahwa yang pertama adalah menerima perkataan dan memberi diri dibaptis. Sebagai orang Kristiani, sangat penting bahwa jika kita sudah menerima Yesus, kita harus mau dibaptis. Karena ketika kita sudah dibaptis, bahwasanya kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa kita, sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Jadi, sebagai orang yang sudah ditebus atau sebagai orang yang sudah dibaptis, berarti kita harus membentuk persekutuan yang sehat, yaitu persekutuan di mana kita harus saling menopang antara satu dengan yang lain dengan anggota-anggota kita atau umat Kristiani atau seiman dengan kita. Yang kedua adalah bertekun dalam pengajaran Rasul dan persekutuan. Dan yang ketiga, selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa dengan tulus dan gembira. Ini salah satu contoh simbol dari gereja, yaitu perjamuan kudus. Ya, seperti yang kita sudah lakukan. Perjamuan kudus ini adalah sebagai simbol kita sudah menerima Yesus di dalam hidup kita. Nah, jadi di dalam berbagai gereja memiliki ritual masing-masing dalam perjamuan kudus tersebut. Nah, yang keempat adalah bersatu. Segala kepunyaan adalah kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Maksudnya di sini bahwa di dalam persekutuan gereja tidak ada lagi
seperti diskriminasi atau tidak ada seperti pengelompokan yang harus tertentu, seperti semua sudah bersama satu. Nah, sekalipun kamu misalnya dalam umat, dalam kelompok atau persekutuan kita itu ada contoh di dalam gereja. Di dalam gereja ketika kamu di luar, kamu sebagai guru atau sebagai pendeta atau sebagai usaha atau pengusaha, dokter, tetapi ketika kamu sudah masuk di dalam satu gereja, kita sudah bersama, tidak ada lagi istilah kamu ini kamu ini. Jadi kita sudah semuanya satu tujuan, yaitu kita sama-sama ingin memuliakan Tuhan atau ingin menguatkan iman kita, saling menguatkan dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah memuji Allah sehati dan sejiwa. Nah, ini sangat penting bagi kita, bahwa kita ketika kita sudah memiliki jiwa persekutuan yang sehat, jiwa persekutuan Kristen yang sehat, berarti kita tidak ada lagi seperti menghakimi sesama kita. Kita harus sehati sejiwa, yaitu dengan tujuan meninggikan dan dengan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan Yesus, atau menaati segala perintah Tuhan Yesus, menerima Yesus. Yang paling penting adalah menerima Yesus di dalam kehidupan rohani kita, kehidupan Kristen kita, supaya persekutuan kita itu dapat bertumbuh. Dan ketika kita persekutuan kita sudah bertumbuh, maka di situ kita dapat dilihat bahwa persekutuan yang kita adakan, yang kita miliki itu adalah persekutuan yang sehat. Baik, selanjutnya mengapa orang Kristen harus bersekutu? Nah, di sini dapat kita baca, keselamatan berdasarkan iman dan tidak diperoleh dengan melakukan perbuatan seperti menghadiri gereja. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, namun persekutuan dengan tubuh Kristus, gereja sangat penting dalam membantu untuk mempertahankan iman Anda dengan memberikan pelayanan, dorongan, dan suasana penyucian dan pertumbuhan rohani. Nah, di sini dapat kita lihat dan kita ketahui bahwa mengapa kita harus bersekutu, yaitu untuk menguatkan iman kita supaya kita tidak mudah jatuh di dalam dosa. Nah, selanjutnya, dan bagaimana ketika kita menolak persekutuan itu? Bagaimana ketika kita menolak persekutuan itu? Nah, di sini dikatakan, jikalau seseorang menolak persekutuan dan menjauhkan diri daripada persekutuan, baik persekutuan di gereja, persekutuan di rumah tangga, gitu. Nah, maka kemungkinan imannya akan lemah, dia akan mudah jatuh, dia akan mudah goyah, dan tidak akan maksudnya tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau menerima Yesus, ya. Jadi kalau kita tidak mau seperti itu, karena kita masih hidup di dunia dan kita masih berpegang kepada Tuhan, berarti kita harus selalu hidup di dalam persekutuan umat Kristen yang sehat. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana bersekutu? Kita sebagai umat Kristiani harus mengetahui bagaimana salah satu contoh bersekutu itu bukan hanya di gereja. Bersekutu sama artinya berkumpul. Berkumpul itu bukan hanya di gereja, tetapi kita juga dapat melakukan perkumpulan kecil di dalam rumah tangga kita. Nah, karena 1-2 orang berkumpul, maka di situ Tuhan Yesus akan datang, seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Nah, kita dapat membacakan bahwa cara bersekutu itu dalam tubuh Kristus, yang pertama, satu beranggotakan yang lain. Ya, maksudnya kita saling ketergantungan antara satu yang lain dan melekat dalam satu tujuan, yaitu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dan mencari keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, persekutuan antar gereja dalam kota dan dalam sinode harus ada hubungan kasih dan kesucian. Jangan ada benci, sentimen, kata-kata jahat, sekalipun ada yang salah segala perbuatan. Nah, maksudnya di sini di dalam persekutuan antar gereja jangan ada saling menghakimi, saling menganggap bahwa gereja ini benar, gereja ini semuanya itu. Kalau misalnya satu tujuan itu berarti persekutuan, di mana persekutuan yang mau bertumbuh bersama. Bertumbuh dalam arti bertumbuh dalam iman. Baik, saudara-saudara yang terkasih, saya akan memutarkan sedikit video di sini tentang inspirasi, bahwa salah satu bentuk contoh persekutuan itu caranya adalah melayani, bukan untuk dilayani.
Itu contoh kecil untuk bahwasanya kita hidup dalam persekutuan yang sehat. Mari kita saksikan bersama. Baik, dari video itu kita dapat mengatakan bahwa si Tuhan itu selalu menyediakan selalu melayani si bangau tersebut. Nah, di situ menunjukkan bahwa Tuhan itu mengajarkan kepada anjing peliharaannya untuk melayani. Kita bahwasanya lebih baik melayani daripada dilayani, seperti itu. Nah, seperti Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita siap melayani maupun dalam suka ataupun duka, dalam keadaan apapun kita, maksudnya apapun kelemahan yang kita miliki, jika Tuhan mengatakan bahwa kita harus siap melayani, berarti kita harus siap melayani. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan di dalam renungan ibadah kita pada minggu ini, yaitu tentang persekutuan. Kita perlu belajar bersekutu sekalipun banyak halangannya. Ya, kita perlu belajar banyak bersekutu sekalipun kita memiliki kelemahan yang mungkin menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Karena dengan bersekutu itu dapat menumbuhkan iman kita. Harus belajar menyangkal diri, bertumbuh dalam kasih Kristus sehingga bisa menikmati persekutuan. Nah, di dalam Mazmur 133 jelas dikatakan, sekalipun selalu dikacaukan dan dihalang-halangi oleh lalang-lalang yang ada di antara kita, layani sampai lalang menjadi gandum. Lalang-lalang yang tidak mau bertobat tetap kita layani, dan jangan dipotong atau jangan dimusnahkan, tetap selalu diberi dilayani seperti dari video yang kita tonton tadi, bahwasanya si tuan tersebut dia selalu siap melayani si Bango dengan mencari makanan atau menyediakan makanan kepada Bango dan anak-anaknya. Nah, seperti itulah kita yang diminta Tuhan Yesus. Baiklah saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekian ibadah renungan kita pada hari ini, dan kita akan menutup dengan berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati hamba-Mu ini sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan dapat bertumbuh dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami,
sehingga kami menjadi umat-umat yang bisa memperbaiki diri kami, mengerti dan mau menerima Yesus dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih setia lagi bersekutu, membangun persekutuan Kristen yang sehat ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, persekutuan itu tidak hanya kami temukan di dalam gereja, tetapi kami juga dapat membentuk persekutuan itu di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami. Karena itu kami percaya dimanapun kami berkumpul, Tuhan Yesus akan selalu ada dan membimbing dan memimpin kami, sehingga kami bersama-sama bertumbuh menjadi umat-umat yang percaya akan Tuhan Yesus. Kuatkan iman kami ya Tuhan, sehingga kami tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Ajarlah kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, lebih percaya dan setia lagi kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini mengikuti ibadah bersama kami. Berikanlah kami ya Tuhan pengharapan dan sukacita yang daripadamu, supaya kami selalu bersukacita di dalam Tuhan, selalu setia dan sehati sejiwa di dalam membangun persekutuan kami ini ya Tuhan. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari virus-virus yang sekarang ini ya Tuhan, yang mengkhawatirkan, yang membuat terkadang iman kami semakin goyah. Kuatkan kami Tuhan, biarlah Engkau menjadi tombak dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak takut dan tidak khawatir akan segala hal yang akan terjadi ya Tuhan. Sertai kami sepanjang hari kami, keluarga kami dimanapun mereka berada, orang tua yang kami sayangi, sertai mereka. Biarlah Tuhan selalu melindungi dan menjaga mereka. Ketuklah pintu hati mereka ketika iman mereka lemah ya Tuhan. Kiranya Engkau bantulah mereka dalam pertumbuhan iman mereka, sehingga mereka semakin setia mengikuti persekutuan-persekutuan dimanapun itu, khususnya di gereja ya Tuhan Yesus. Karena hanya di gereja lah, jika kami bersekutu, kami dapat bertumbuh menjadi manusia yang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, dan layakkan kami menerima anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami terima, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami di surga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan jangan membawa kami ke fitnah, tetapi kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.